Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan mendiskusikan mengenai strategi perusahaan. Topik ini merupakan hal yang sangat penting karena pasti setiap perusahaan memiliki strategi dalam rangka meraih tujuannya. Strategi bukan hanya ada di sektor swasta saja, yaitu perusahaan, tapi di sektor pemerintahan pun masing-masing instansi memiliki strategi dalam rangka meraih tujuannya. Tidak hanya di level korporasi, masing-masing unit bisnis juga memiliki strategi, dan begitu pula masing-masing kita harus juga memiliki strategi dalam rangka meraih tujuan kita secara efisien, efektif, dan ekonomis. Untuk itu, pembahasan tentang strategi perusahaan merupakan satu hal yang sangat penting. Topik diskusi pada kesempatan ini yakni ada 4 hal. Yang pertama yaitu tentang definisi strategi, sehingga kita dapat mengenalnya secara baik. Yang kedua, hubungan antara strategi dengan SPM atau Management Control System. Apakah mereka sifatnya strategi yang mempengaruhi MCS atau MCS yang mempengaruhi strategi? Yang akan kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Yang ketiga, kita akan mendiskusikan hubungan antara strategi dengan visi misi dan tujuan perusahaan. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang strategi formulation atau penyusunan strategi. Strategi didefinisikan sebagai a way of describing how you are going to achieve the goals. Hal ini bermakna bahwa strategi merupakan satu pola, satu hal, satu mekanisme yang menjelaskan tentang cara untuk meraih tujuan. Jadi intinya, strategi adalah bagaimana cara saudara meraih tujuannya. Jelaskan tentang tipe-tipe strategi yang akan kita sampaikan setelah slide ini. Semisalnya, Porter yang menyampaikan strategi ada low cost, diferensiasi, kemudian ada fokus. Nah, nanti akan kita bahas setelah kita mengenal tentang strategi dan manajemen control system. Manajemen control system atau sistem pengendalian manajemen terdiri dari 3 kata. Yang pertama pengendalian, yang kedua manajemen, yang ketiga adalah sistem. Sistem merupakan satu sarang di dalam menjalankan aktivitas-aktivitas atau seperangkat aktivitas. Manajemen adalah proses untuk mengendalikan sesuatu atau mengendalikan orang, itu adalah manajemen. Yang terakhir yaitu kontrol, yakni proses monitoring untuk meyakinkan bahwa segala sesuatu berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Dan jikalaupun ada sedikit kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan secepat mungkin agar hasilnya sesuai dengan yang direncanakan. Untuk itu, manajemen control system itu adalah satu sistem yang digunakan oleh manajemen untuk mengendalikan aktivitas-aktivitas organisasi agar dapat mencapai tujuannya secara efektif, efisien, dan ekonomis. Lagi ada banyak ragamnya, salah satunya adalah tipe yang disampaikan oleh Porter. Porter menyampaikan ada 4 strategi. Ada misalnya low cost strategi, base cost
base cost strategi, strategi diferensiasi dan fokus. Low cost di sini dibagi dua, ada cost leadership dan base cost, yakni bagaimana memproduksi satu barang dengan kualitas tertentu dengan harga yang lebih rendah dari pesaing, sehingga produk kita dapat bersaing di pasar secara baik. Strategi diferensiasi yakni strategi di mana kita memberikan atau membuat satu produk yang memiliki nilai lebih, nilai yang berbeda dengan nilai-nilai pesaingnya, sehingga produk kita lebih laku dan dapat disukai oleh pasar. Yang terakhir, fokus, yakni strategi yang difokuskan pada pangsa pasar tertentu. Kalau dapat kita contohkan, untuk yang low cost misalnya, kita memproduksi meja kayu misalnya. Banyak produsen yang ada di sekitar kita memproduksi meja kayu. Akan tetapi, untuk low cost, kita harus membuat meja kayu dengan kualitas yang sama dengan para pesaing atau kualitas yang standar, tetapi biaya kita biaya yang sangat rendah. Caranya bagaimana? Kita harus menghilangkan non-value added activities atau aktivitas-aktivitas yang tidak bernilai tambah atau biaya-biaya yang tidak memberikan tambahan nilai atas produk kita, sehingga biaya yang kita keluarkannya yakni biaya yang sangat minimal tapi dengan kualitas produk yang lebih baik daripada pesaing atau minimal sama dengan pesaing. Diferensiasi strategi dapat kita contohkan misalnya mayoritas meja yang diproduksi adalah tanpa ukir misalnya. Nah, kita ingin memberikan satu nilai estetika tertentu sehingga produk kita lebih disukai di pasar, atau ada kelas menengah ke atas yang dia lebih suka yang diukir meskipun kita tawarkan dengan harga yang lebih tinggi. Nah, dengan demikian meskipun harga yang kita tawarkan lebih tinggi, tetapi produk kita akan diminati oleh para pembeli karena memiliki diferensiasi. Yang terakhir, fokus. Misalnya kita akan membidik pangsa pasar tertentu, yaitu misalnya kita akan memberikan kursi-kursi kepada orang yang memiliki misalnya penyakit ambeien, atau dia memiliki penyakit tertentu yang dia belum dibidik oleh kompetitor lainnya. Nah, untuk itu kita akan memproduksi satu tipe kursi yang khusus untuk pangsa pasar tersebut. Top tier di bidang manajemen accounting yang diterbitkan pada tahun 2007 di volume 18 isi keempat tahun 2007 menjelaskan the interrelationship between management control mechanism and strategy, yakni hubungan antara mekanisme pengendalian manajemen dan strategi. Muncul satu pertanyaan, apakah hubungan antara MGS dan strategi itu sifatnya one way atau two way? Maksudnya one way adalah MGS mempengaruhi strategi saja, atau strategi mempengaruhi MGS saja. Untuk itu muncul pertanyaan, apakah MGS itu dipengaruhi oleh strategi atau strategi dibentuk oleh MGS? Berdasarkan hasil pengujian retrospektif longitudinal study
Riset ini menyimpulkan bahwa we find that the interactive use of MGS mechanism help to facilitate change in strategy, and that MGS mechanism change to match a change in strategy. Hal ini memberikan makna bahwa hubungan antara visi, misi, dan goals. Visi merupakan harapan suatu organisasi di masa depan atau ideal position that company want to reach. Misalnya di masa depan kita ingin menjadi organisasi yang bla bla bla. Kita di masa depan ingin menjadi perusahaan yang bonafit, yang dicintai oleh masyarakat misalnya. Kemudian mission, kenapa kita ada? Apakah kita ada ingin memberikan layanan tertentu? Kita akan menyediakan produk tertentu. Adapun tujuan adalah satu goals atau hal yang ingin kita capai dalam rentang waktu tertentu. Jadi, visi adalah kita ingin jadi apa, mission kenapa kita ada, goals adalah tujuan dalam rentang waktu tertentu. Terkait dengan pernyataan visi dan misi, saya berikan salah satu hasil pencarian, yakni PT Land Industry. PT Land Industry memiliki visi menjadi perusahaan teknologi kelas dunia yang terpercaya. Hal ini sesuai dengan definisi yang kita tadi sampaikan, yakni visi adalah di masa depan kita ingin menjadi apa. Nah, di sini disampaikan di masa depan dia ingin menjadi perusahaan teknologi kelas dunia yang dapat dipercaya. Adapun misinya, kenapa kita ada? Maka jawabannya kita atau kami perusahaan solusi total yang berbasis teknologi. Kita ada dengan memberikan solusi integrasi sistem yang inovatif. Kita ada dengan memberikan produk dan layanan yang terkini. Kita ada dengan memberikan kontribusi menjaga kedaulatan negara dan seterusnya. Nah, ini salah satu pernyataan visi dan misinya usaha strategi formulation. Strategi diturunkan dari visi, misi, dan nilai. Hal yang dipegang oleh para anggota organisasi, misalnya seperti kejujuran, kemudian konsisten, dan seterusnya. Nah, kemudian dia dirumuskan menuju strategi. Nah, strategi itu adalah rencana dalam meraih tujuan itu. Dia disusun berdasarkan analisis secara umum teratas lingkungan perusahaan itu, atas lingkungan industri, struktur industri, dan seterusnya. Begitu pula strategi dirumuskan dari internalnya, yakni kompetensi utama yang dimiliki oleh organisasi itu. Sehingga dirumuslah strategi itu, dan strategi map merupakan penerjemahan strategi menjadi aksi. Semoga dan sedikit pengetahuan sehingga kita dapat memahami strategi perusahaan. Dan mudah-mudahan ilmu kita menjadi ilmu yang memberikan makna dan manfaat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai jumpa di lain kesempatan dan salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi